Kenapa orang lain yang kebakaran jenggot gitu? Nah, yang kita khawatirkan juga, maka ini menjadi ya sidang yang lucu. Ada sidang dagelan KM 50, ada sidang dagelan ya Habib Rizik, ada sidang dagelan jin buang anak, ada sidang dagelan dugaan ijazah palsu, ditambah lagi nanti ini ada sidang dagelan. Ustaz, Jangan ditodeh. Emosi dia gimana? Emosi dia. Oh iya, dia terlalu bersemangat. Ini lagi diskusi panas nih. Lagi diskusi. Jadi sekali-sekali Bapak ketemu yang kontra, jangan yang pro saja. Saya juga ketemu yang pro juga. Gitu. Makanya saya ada kesidang. Jadi saya bilang gini, Sering kalau, saya ketemu. kan saya dulu kerja di Cina. Jadi kalau saya punya 10.000 US, saya masuk Cina udah beda. Makanya saya tanya kamu punya, kalau sudah pernah ke Cina Belum. Logikanya nggak begitu. Jadi sama aja. Bos, tidak begitu dengar. bos. Kalau orang Logikanya Indonesia aja. Negara kita ini kaya raya gitu loh. karena dengan saya punya duit ada 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di depan ruang Subekti 1, yang mana pada hari ini barusan saja selesai sidang Rocky Gerung yang digugat oleh namanya Rolas Budiman Sitinjak dari DPP TMP Pusat Taruna Merah Putih. Yang ini merupakan sidang kedua. Sidang pertama kemarin tanggal 23 Agustus 2023 dan hari ini tanggal 6 September 2023, sidang kedua. Dan seperti yang kita ketahui tadi, kuasa hukum Rocky Gerung Bang Pandi tadi menyampaikan bahwa hari ini agenda sidangnya adalah pertemuan saja. Berikutnya nanti akan ada mediasi antara Rocky Gerung dengan penggugat Pak Rolas Budiman Sitinjak. Tapi menarik yang perlu kita komentari tadi dari kuasa hukum Rocky Gerung, Bang Fandi tadi ketika ditanyakan soal isi gugatan daripada Rolas Budiman ini yang menyatakan bahwa Rocky Gerung dilarang untuk berbicara di berbagai tempat, termasuk di universitas, di podcast baik monolog maupun dialog, di TV, di YouTube, di TikTok, di semua tempat. Beliau mengatakan bahwa itu sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang menurut beliau sebagai kuasa hukumnya, dan tentu itu akan berimplikasi terhadap semua masyarakat. Kalau seandainya itu diterapkan demikian, nanti semua orang tidak boleh ngomong, terutama misalnya di YouTube, di media sosial dan lain sebagainya, nanti tidak boleh lagi. Nah, ini yang menarik. Nah, untuk itu maka berikutnya nanti akan ada mediasi. Tadi sempat kita tanyakan kira-kira mediasinya seperti apa. Namun Bang Pandi menyatakan tadi mediasinya tergantung apa yang diinginkan oleh pihak penggugat. Nah, penggugat pengennya seperti apa? Kalau seandainya penggugat pengen terus melanjutkan, maka tentu ini akan sangat mencederai demokrasi gitu. Tapi kalau ingin damai dan mencabut gugatannya, nah ini mungkin kita perlu apresiasi karena berarti terdapat kesalahan di situ. Nah, untuk itu maka kita tunggu saja apa hasilnya nanti dari sidang berikutnya pada saat mediasi antara Rocky Gerung dengan Pak Budiman Sitinjak dari DPP TMP, Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih. Kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan. Nah, di samping kita ada Ustadz Irwan Saifullah, aktivis pergerakan Islam. Sekaligus kita ingin minta tanggapannya dan reaksinya mengenai sidang hari ini di Jakarta Pusat. Silakan, Ustadz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat ya,
kami telah tadi berjumpa dengan Bang Fandi, jadi termasuk kuasa hukum dari Bang Rocky Gerung. Ya, beliau mengharapkan bahwa mediasi besok itu menemukan titik temu, yakni Bapak Budiman ya hendaklah mencabut gugatannya. Demikian juga majelis hakim ya wajib untuk membatalkan sidang tuntutan atau dakwaan kepada Bung Rocky Gerung. Ya, alasannya sangat jelas, tegas dan lugas ya bahwa dakwaan kepada Bang Rocky Gerung ada ujaran kebencian dan juga termasuk hinaan kepada presiden itu adalah tidak benar adanya. Karena secara konteks justru yang adalah kritis, menasihati dan bentuk kecintaan kepada presiden, bukan kepada individu. Yang kedua tentu ya seperti hampir mirip dengan sidang Gus Nur. Presiden Jokowi tidak akan pernah berani datang, baik menjadi saksi ataupun dia yang kelak akan menuntut. Ya, padahal ujaran kebencian atau juga penghinaan ini harusnya Pak Jokowi yang juga melaporkan, sedangkan ini adalah Pak Budiman. Nah, ini yang harus dipahami atau disadari oleh majelis hakim. Yang terakhir, beliau tadi menyampaikan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 28 kebebasan berpendapat, dan juga tadi dikatakan bertentangan juga dengan etika atau moral ya. Jadi tidak layak sama sekali, wong presidennya itu bilang ya ini masalah kecil saja gitu. Kenapa orang lain yang kebakaran jenggot gitu. Nah, yang kita khawatirkan juga maka ini menjadi ya sidang yang lucu. Ada sidang dagelan KM 50, ada sidang dagelan ya Habib Rizik, ada sidang dagelan jin buang anak, ada sidang dagelan dugaan ijazah palsu, ditambah lagi nanti ini ada sidang dagelan ujaran bajingan pinter atau bajingan tolol. Jadi nanti wah jadi lucu. Yang terakhir Bapak Hakim dan juga Pak Budiman, ingat memang ada pengadilan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ingat ada juga pengadilan rakyat. Ya, ada media yang telah meliput secara nasional dan tentu akan menyadarkan rakyat, dan tentu ini akan melahirkan ya kesadaran rakyat, mendorong kemarahan rakyat dan mendorong perlawanan rakyat di seluruh Indonesia, karena negeri kita ini sudah benar-benar telah diberikan karpet merah kepada ya negara Cina atau oligarki dan investor. Bagaimana ya tadi yang telah ditegaskan ya kasus 301 mafia 301 menguap, mafia 349 menguap ya, demikian juga mafia 300 triliun di Taspen juga ya ngeri-ngeri sedap dan akan menguap. Tentu ini kalau diungkap di sidang, wah Pak Jokowi tidak bisa tidur tentunya ya. Jadi jelas sidang ini harus dihentikan oleh majelis hakim kalau tidak akan membuat kegaduhan nasional, bahkan akan membuat mosi tidak percaya. Demikian barangkali liputan kami di live di sidang Bang Rocky Gerung di ruangan seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilirisasi, ayo. 90% hasil hilirisasi tambang utamanya ini kembali ke China, di mana data keuntungan hilirisasi sehingga 510 ini berita dari mana? Ini berita dari CNBC. Bisa diklarifikasi. Loh, ya Bapak juga di datanya. Cuma sekarang saya Bapak masih data. Enggak, saya sampai uang dikeluarkan dari negara Cina sana. Enggak selesai ini kalau enggak ada data ya. Sekarang Pak Jokowi ini memanfaatkan ketidaktahuan rakyat. Jadi tadi aku bilang kamu gini. Kenapa kamu masih mau jadi rakyat? Ustaz. Yo jangan begitu, jangan toding-toding. Emosi dia gimana? Emosi dia. Bapak ini Pak, belum nanti kedengaran di dalam.
Oh iya, Dia terlalu bersemangat. ini lagi diskusi panas nih. Seru ini. Lagi diskusi. Jadi sekali-sekali Bapak ketemu yang kontra, jangan yang pro saja. Saya juga ketemu yang pro juga. Gitu. Makanya saya harus ke sidang. Jadi saya bilang gini, Sering kalau- saya ketemu. kan saya dulu kerja di Cina. Jadi kalau saya punya 10.000 US, saya masuk Cina udah beda. Makanya saya tanya kamu punya, kalau sudah pernah ke Cina Belum. Logikanya nggak begitu. Jadi sama aja. Bos, tidak begitu, dengar. Bos. Kalau orang Logikanya Indonesia aja. Negara kita ini kaya raya, gitu loh. karena dengan saya punya duit ada 10.000. Kata siapa? Saya juga ada surveinya. Survei kan bisa dibayar. Banyak orang pintar, Pak. Mau digoblokin. Ya. Ya nggak? Kalau saya jawab gitu aja daripada Kalau itu kasar banget itu. Wah, itu kalau kayak itu kasar banget. Ya. Ya nggak tahu, ya kan? Harusnya nggak Oke. pemerintah kan, ya kan? Nanti Banyak kita orang pintar ngopi kok. lagi. Oke.